Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rawi Hasibuan. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Parangsimpuan. Adapun saat ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi dari para kelompok 2 yang berjudul pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, dan juga hierarki ilmu. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ali Rawi Hasibuan sebagai moderator dan juga nanti pemateri keempat, dan juga saudari Sakinah sebagai pemateri pertama, saudari Elsanita sebagai pemateri kedua, dan juga saudari Dini sebagai pemateri keempat. Itu kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi kita, yaitu kepada saudari, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinan Padilla Tambunan, NIM 2020-50179, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, sedangkan ilmu adalah pengetahuan. Tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu, sebab pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman kita sehari-hari atau berupa informasi yang kita terima dari seseorang ataupun orang lain. Sedangkan ilmu itu mesti diperoleh dengan metode ilmiah, dengan menggunakan metode berpikir, deduktif, dan induktif. Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, yang termasuk manusia dan kehidupannya. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu ini merupakan hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran, titik proses pembelajaran. Titik proses pembelajaran ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi, dan faktor dari luar, yaitu berupa sarana, informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya. Secara garis besar, menurut Noto Atmojo, domain tingkat pengetahuan mempunyai 6 tingkat, meliputi pengetahuan, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya, baik melalui pengalaman belajar ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Jadi, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses mencari tahu mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Pengetahuan ini diawali dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia. Titik pengetahuan selama ini diperoleh dari proses bertanya dan selalu ditujukan untuk menemukan kebenaran titik di dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu pengetahuan itu disebut
Pengetahuan yang benar jika memenuhi beberapa kriteria kebenaran. Titik kriteria kebenaran tersebut didasarkan pada beberapa teori lain, seperti yang pertama, teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan tersebut koheren dengan pengetahuan yang ada sebelumnya sudah dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu teori korespondensi. Berdasarkan teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut sudah mempunyai hubungan dengan kenyataan yang memang benar. Teori ini didasarkan pada fakta empiris sehingga pengetahuan tersebut besar apabila ada fakta-fakta yang mendukung bahwa pengetahuan tersebut benar. Yang ketiga itu teori pragmatis. Menurut teori ini, pengetahuan dikatakan benar apabila pengetahuan tersebut terlihat secara praktis benar ataupun memiliki sifat kepraktisan yang benar. Pengikut teori ini berpendapat bahwa pengetahuan ini benar apabila mempunyai kegunaan yang praktis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengetahuan. Dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam jenis pengetahuan manusia. Setiap jenis pengetahuan pada dasarnya menjawab jenis pertanyaan atau persoalan tertentu diajukan dalam rangka untuk mencari dan menemukan jawabannya atas berbagai pertanyaan atau persoalan yang sering muncul. Kita perlu memahami berbagai jenis pengetahuan yang ada sebagai alat tempat tersedianya sarana untuk memberikan jawaban atau penyelesaian yang sesuai pada umumnya. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan imediati adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pemikiran. Kaum realis mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khusus perasaan ini berkaitan dengan realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan mediatif adalah hasil dari pengaruh interpretasi dari proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera lahirnya. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke dalam alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media indera lahirnya ini akan tetapi pikiran kita tidak seperti klise foto di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera tersimpan di dalamnya. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi tentang objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek tertentu atau realitas. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada di seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Jenis-jenis pengetahuan ditinjau dari sudut bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bukan pada bahasan atau nilai dari pengetahuan tersebut. Antara lain, yang pertama, pengetahuan bisa
ialah pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan secara tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas, mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalamannya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai di luar dan di atas pengalaman biasa. Pengetahuan filsafat biasanya berkenaan dengan hakikat sesuatu, sehingga kadang perbincangan seputar hal-hal yang abstrak terhadap penggunaan sebuah pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para nabi dan rasulnya, yang bersifat mutlak dan wajib diikuti para pemeluknya. Cara memperoleh pengetahuan sepanjang sejarah. Saya Rahmadini. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dan saya akan menyampaikan tentang cara-cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas tentang cara-cara memperoleh pengetahuan, maka kita harus mengetahui apa itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah sebuah informasi yang kita dapatkan dari pengalaman ataupun dari pembelajaran. Dan juga informasi yang kita dapatkan itu harus dapat diakui oleh orang lain. Dan juga pengetahuan ini mampu membedakan antara ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Dan juga pengetahuan ini mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, ketika kita mengalami keraguan ataupun kesalahpahaman, maka pengetahuanlah yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita itu. Dan juga pengetahuan ini bisa didapatkan dari cara pembelajaran ataupun dari praktek. Contoh, kan kita di sekolah belajar tentang matematika. Nah, dengan pembelajaran matematika tersebut, kita mengetahui bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Dan tadinya kita berangkat dari rumah, kita tidak tahu bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Namun ketika kita sampai di sekolah, kita dapat mengetahuinya. Kenapa? Karena guru kita itu akan mengajarkan kepada kita bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, ini disebut dengan pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran. Dan juga ada pengetahuan yang didapatkan dengan cara praktek. Misalnya sholat. Memang misalnya kita mengetahui apa itu bacaan sholat. Kita menghafalkan bacaan sholat. Namun kita tidak tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, untuk mengetahui cara pelaksanaan sholat itu, kita harus melihat orang lain untuk melaksanakan sholat. Maka dengan kita melihat orang lain melaksanakan sholat, maka kita pun ikut mempraktekkannya. Jadi dengan kita mempraktekkan cara sholat tersebut, maka kita akan mengetahui bagaimana cara pelaksanaan sholat. Nah, ini disebut dengan pengetahuan yang didapatkan dari praktek. Dan juga menurut Zildi, pengetahuan ini adalah hasil pekerjaan dari tahu. Dan juga kita di situ harus mengerti, harus pandai. Dan juga ini merupakan hasil dari sebuah pemikiran. Nah, pengetahuan ini memiliki sumber. Jadi adapun sumber-sumber pengetahuan, yang pertama adalah empirisme. Jadi empirisme ini adalah indrawi, ataupun empirisme ini adalah sesuatu yang dapat dilihat, pengalaman yang didapatkan dari penglihatan. Jadi pada awalnya manusia ini tidak mengetahui apa-apa, ataupun orang mengatakan bahwa
kedatangan manusia ini pada awalnya ini disebut dengan kertas putih yang kosong, yang belum ternoda. Maka pengetahuanlah yang mampu untuk mengisi catatan jadwal hariannya, dan juga lama-kelamaan akan menjadikan pengetahuan sederhana. Dan juga empirisme ini menjadikan menjadikan sumber pengetahuan. Misalnya, ketika kita melihat langit mendung, maka lama-kelamaan akan menurunkan hujan, akan dibarengi oleh hujan. Nah, jadi dengan proses penglihatan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ketika terjadi langit mendung, maka lama-kelamaan akan turun hujan, akan dibarengi oleh hujan. Dan juga begitu dengan seorang peneliti. Nah, misalnya ketika seseorang melakukan peneliti, dia melakukan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan apa penyebab dari macetnya dari macetnya di Jakarta. Nah, jadi ketika dia mengetahui apa penyebab dari macet tersebut, yaitu penyebabnya adalah kebiasaan dari warga tersebut, yaitu memakai kendaraan pribadi. Nah, jadi pengetahuan ini kita dapatkan dari penglihatan, karena tadi kita melihat bahwa di Jakarta itu macet, maka timbullah rasa penasaran di hati kita, maka kita mengetahui bahwa yang kita lihat itu apa permasalahannya. Dan adapun sumber yang kedua adalah rasionalisme atau akal. Nah, akal ini berasal dari bahasa Arab, yaitu akli, yang berarti pemahaman, yaitu pemahaman terhadap sesuatu. Dan juga akal ini merupakan suatu kemampuan bagaimana cara untuk memahami lingkungan. Adapun contohnya ialah seorang penjahat akan masuk penjara dan dihakimi secara hukum. Maka kita mengetahui bahwa ketika ada seorang penjahat akan masuk penjara dan dihakimi secara hukum. Dan juga begitu dengan jika kita ingin mendapatkan uang, maka kita harus bekerja. Maka kita harus memahami situasi. Dan juga begitu dengan jika kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Nah, ini disebut dengan pengalaman rasionalisme atau akal. Ini adalah merupakan salah satu sumber dari mendapatkan pengetahuan. Dan adapun yang ketiga adalah intuisi. Jadi intuisi ini adalah yang dapat mengetahui kebenaran secara utuh dan tetap. Dan ini dilakukan ini dilakukan dari hasil pemikiran, dari hasil perenungan ataupun pemikiran. Misalnya pembahasan tentang keadilan. Nah, jadi ini pembahasan keadilan ini bersifat jujur, bersifat tetap, bersifat utuh, dan tidak bisa diganggu gugat lagi karena dia sudah ditetapkan. Adapun sumber yang keempat adalah hati. Nah, hati ini bisa kita umpamakan sebagai cermin, karena hati kita adalah cerminan dari diri kita. Dan juga hati ini akan membentuk perilaku seseorang, akan membentuk perilaku diri kita sendiri. Jadi hati ini merupakan pembentuk dari perilaku kita. Nah, jika kita ingin mengetahui seseorang, apakah seorang itu baik ataupun buruk, maka kita akan melihat wataknya, kita akan melihat tingkah laku, perilakunya, bahkan cara bicaranya. Dan jika perilaku seseorang itu baik, maka otomatis hatinya pun akan baik, keadaan hatinya pun akan baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika perilaku seorang itu buruk, maka hatinya pun akan buruk. Jadi dari perilaku seseorang itu kita bisa mengetahui tentang keadaan hatinya sekarang. Nah, jadi hati itu merupakan sebuah pembentuk dari perilaku, dan perilaku itu sebuah gambaran dari hati kita.
Dan adapun sumber yang kelima adalah agama. Nah, agama ini juga merupakan sumber dari pengetahuan, sumber pokok dari pengetahuan. Dan pengetahuan yang bersumber dari agama ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kan latar belakang dan tujuan dibentuknya manusia. Nah, kita tidak mengetahui apa itu latar belakang dan tujuan dibentuknya manusia, maka kita akan menanyakannya kepada sang ulama, dan ulama ini akan menjawab. Jadi adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu menciptakan manusia hanya untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan Allah tidak akan menciptakan manusia melainkan untuk patuh tunduk kepadanya. Dan sang ulama itu mengetahui pengetahuan tersebut itu bersumber dari agama. Dia mengetahui bahwa tujuan manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk berserah diri ataupun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pengetahuan tersebut dari agama. Sumbernya itu dari pengetahuan yang didapatkan dari agama. Nah, jadi atas pengetahuan ulama itu jadi pengetahuan yang didapatkan oleh ulama itu ini atas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah berkehendak maka jadilah, maka dia akan mengetahuinya. Nah, jadi pengetahuan yang didapatkan ataupun yang bersumber dari agama ini bersifat untuk meyakinkan untuk kita percaya. Jadi ini menekankan kepada kepercayaan, meyakinkan kita. Contoh, misalnya kan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Dan juga kita yakin bahwa Allah itu ada, Nabi Muhammad itu pun ada, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Dan apa yang membuat kita yakin? Karena kita mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari agama, dan agama ini akan mengajarkan kepada kita, yaitu tentang kepercayaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara-cara memperoleh pengetahuan. Adapun cara-cara untuk memperoleh pengetahuan ialah cara yang pertama adalah cara coba salah. Nah, cara ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dan memecahkan masalah. Jadi cara ini hanya untuk memecahkan masalah saja. Jadi misalnya kan kita tidak bisa memecahkan suatu masalah. Jadi kita mencoba dengan cara-cara yang terlintas di pikiran kita. Jadi jika cara itu tidak berhasil, maka kita akan melakukan cara yang lain, cara yang kedua. Dan juga kalau cara yang kedua ini juga tidak berhasil, maka kita akan melakukan cara yang lain, cara yang selanjutnya. Nah, jadi cara coba salah ini dilakukan hanya untuk memecahkan masalah saja. Dan adapun cara yang kedua adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi ini juga bisa mendapatkan pengetahuan. Ini merupakan sebuah cara untuk memperoleh pengetahuan dari pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi ini adalah suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang. Jadi dengan pengalaman pribadi ini kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan. Contoh, misalnya ketika kita waktu SD, maka kita mendengar bahwa besok itu adalah hari libur, maka hati kita akan girang, kita akan gembira. Kenapa? Karena yang kita ketahui di hari libur itu adalah kita bisa bermain sama keluarga, ataupun kita bisa bermain bersama teman, kita bisa main bareng bersama teman. Nah, jadi itu merupakan suatu hal atau suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu, karena melainkan bisa bermain bersama keluarga ataupun bersama teman-teman sebaya kita, itu akan
akan terlepas dari tugas sekolah. Kita akan terlepas dari tugas sekolah. Nah, ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita ataupun oleh siswa. Jadi ini merupakan sebuah momen yang sangat menyenangkan. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman pribadi. Dan adapun cara yang ketiga adalah cara otoritas. Nah, jadi apakah itu cara otoritas? Cara otoritas ini adalah yang bersifat menguasai ataupun di situ membentuk tentang kekuasaan, membicarakan tentang kekuasaan. Contohnya adalah raja. Jadi cara ini banyak digunakan ketika zaman dahulu. Nah, jadi ketika raja pun berbicara, maka kita akan beranggapan bahwa yang dibicarakannya itu adalah benar, semuanya benar. Kenapa? Karena dia di situ memiliki kekuasaan. Dan kita akan merasa segan, bukannya takut tapi segan. Nah, jadi apapun yang diperintahkan oleh raja tersebut kita akan nurut, walaupun itu sebenarnya tidak terlalu benar. Tapi kita akan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh raja ataupun apa yang disuruh oleh raja kepada kita itu merupakan sebuah penyuruh yang merupakan sebuah kebenaran. Dan adapun yang terakhir adalah melalui jalan pikiran. Jadi untuk memperoleh pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari jalan pikiran. Terima kasih kepada para saudari yang telah menjelaskan baik itu apa itu dari pengertian dari pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan ataupun sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, itu apa sih dasar pengetahuan tersebut bisa muncul. Dari pembahasan ataupun pemahaman yang telah kita ketahui bahwa pengetahuan tercapai ataupun tercipta karena ada beberapa aspek. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman ini sangat berpengaruh dalam terciptanya sebuah pengetahuan, karena dia telah mengalami sesuatu tersebut sehingga dapat menyampaikan kepada orang lain dan orang tersebut menjadi tahu sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan baginya. Ataupun yang kedua ialah merupakan kesaksian, ataupun dia memang ikut serta dalam suatu perkara tersebut atau pembuatan sebuah ilmu tersebut sehingga kesaksiannya dapat terakui ataupun validitas kesaksiannya terakui. Dan yang ketiga ialah minat, rasa ingin tahu. Ini sangat berpengaruh akan sebuah dasar pengetahuan. Untuk sebuah pengetahuan berarti kita harus ada minat, ada niat, ada usaha. Rasa ingin tahu kita akan sebuah pengetahuan tersebut hingga kita mengetahuinya dan mungkin kita dapat menyampaikannya kepada orang lain biar lebih bermanfaat. Dan juga sebuah pikiran ataupun penalaran. Banyak di zaman sekarang ini kita mengetahui pengetahuan yang telah dikembangkan oleh beberapa guru kita sehingga menjadi sebuah ilmu dan menjadi landasan bagi orang lain. Karena pengetahuan itu dapat juga disebutkan sebagai hasil buah pikiran seseorang akan suatu hal dan bermanfaat dan juga memberikan dukungan kepada orang lain. Dan juga pengetahuan itu bisa disebut juga sebagai bahasa. Karena apa? Bahasa itu juga bagian dari pengetahuan. Kita melihat orang tersebut sedang diam, menahan amarah, berarti bahasa tubuhnya memberikan sebuah pengetahuan kepada kita. Oh, berarti dia sedang marah. Lebih baik kita diamkan saja. Mungkin akan lebih baik jika tidak kita usik. Itu adalah merupakan pengetahuan yang timbul karena aspek-aspek tersebut, baik dari aspek pengalaman yang telah kita alami, baik dari kesaksian karena kita ikut serta dalam suatu hal perkara tersebut, ataupun karena rasa minat dan ingin tahu kita sehingga pengetahuan tersebut dapat kita pahami ataupun kita ketahui, atau memang karena hasil pikiran
penalaran kita, sehingga kita memberikan stigma statement kepada orang dan orang tersebut menjadi tahu atau menjadi sebagai bahasa agar orang yang ada di sekeliling kita ataupun umumnya kepada masyarakat luas mengetahui pengetahuan yang kita sampaikan melalui bahasa, baik itu bahasa tubuh ataupun bahasa lisan kita. Itu adalah merupakan dari dasar-dasar pengetahuan. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang mengetahui klasifikasi ataupun bagian-bagian dari hierarki ilmu. Bagian-bagian dari ilmu. Kita akan mengetahuinya dengan melibatkan tokoh-tokoh ataupun para pemikir-pemikir kita. Yang pertama ialah kita lihat menurut Thomas Kuhn. Dia mengklasifikasi ilmu tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah sains yang normal. Itu layaknya sebuah pengetahuan akan sebuah perkembangan dunia sains yang harus ataupun patut kita ketahui. Yang kedua ialah revolusi sains, sebagaimana selalu terjadinya perkembangan-perkembangan akan dunia pendidikan, khususnya di pendidikan sains. Dan juga kritik ataupun krisis. Krisis artinya terjadinya suatu kendala ataupun permasalahan, sehingga kita menjadi kritik akan suatu hal tersebut. Sehingga ilmu ataupun klasifikasi dari hierarki ilmu tersebut terbagi. Dan yang selanjutnya itu tentang menurut Auguste Comte. Apa yang dia bahas ataupun apa yang disebutkannya tentang klasifikasi hierarki ilmu tersebut? Dia membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama, ilmu pasti. Klasifikasi yang pertama ialah ilmu pasti. Apa itu ilmu pasti? Dia memberikan contoh bahwa ilmu pasti tersebut ialah MTK ataupun yang sama-sama kita ketahui matematika. Karena matematika merupakan ilmu pasti apabila kita mengikuti aturan ataupun tata caranya, jawaban yang dihasilkan pasti. Dan yang kedua ialah ilmu perbintangan ataupun nama tenar ataupun ilmu tenarnya sekarang adalah ilmu astronomi. Ini merupakan klasifikasi ilmu bagian kedua, yaitu ilmu perbintangan. Yang ketiga, ilmu kimia. Ilmu kimia tentang suatu hasil karya yang dihasilkan dari melalui berbagai komponen-komponen ataupun penelitian-penelitian. Dan juga ilmu sosial. Ilmu sosial dia memberikan contoh adalah sosiologi. Karena kita akan mendalami ataupun membahas suatu pengetahuan tersebut lebih jelas ataupun lebih detailnya akan suatu perkara. Dia membagi klasifikasinya tersebut. Dan yang terakhir adalah ilmu fisika ataupun ilmu biologi bagian alam. Di alam ini, karena cakupannya masih luas, dia memberikan satu contohnya adalah ilmu biologi tentang hewan, tumbuhan, dan manusia. Inilah merupakan klasifikasi dan hierarki ilmu yang telah diberikan ataupun diberikan pemahaman oleh guru-guru besar kita, sehingga kita mungkin lebih luas wawasan kita bahwa klasifikasi ilmu tersebut memang ada dan cakupannya terbagi akan porsinya masing-masing. Dan yang terpenting dari sini adalah bahwa klasifikasi ilmu merupakan penyatuan yang sistematis dan menegaskan definisi suatu cabang ilmu. Semua klasifikasi yang telah diterangkan tadi itu adalah merupakan penyatuan ataupun gabungan yang telah tersusun. Contoh, ilmu alam akan membahas tentang biologi seiring dengan ilmu perbintangan. Cara kita menelaah ataupun merespon suatu perkara, sehingga itu akan sistematis dengan cabang-cabang yang lain ataupun dengan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan ini. Bila kurang
dan salah akan pembahasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kami pemateri terakhir mohon maaf apabila banyak silap kata ataupun silap kata. Kami dari kelompok 1 minta maaf tentang materi dari kelompok kedua, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.